Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian meskipun masih dalam keadaan online. Insya Allah di waktu dekat ini kita bisa ketemu secara offline. Kalau nggak salah minggu depan itu jadwalnya kalian untuk bisa ketemu offline untuk hari Senin ya, kalau tidak salah. Ya, berarti kemungkinan hari Rabu depan kita akan bisa ketemu secara offline. Meskipun ini untuk yang sudah di asrama ya, untuk teman-teman yang masih di rumah, berarti mau tidak mau masih online ketemunya. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam bab berikutnya yaitu tentang elastisitas. Di mana bab ini itu lanjutan dari bab yang sebelumnya itu tentang titik berat dan keseimbangan. Titik berat dan keseimbangan itu Bapak tidak akan kasih tugas berupa ngerjain soal, meskipun ada banyak soal yang mungkin muncul dari bab tersebut. Tetapi karena kalian sudah repot untuk membuat video percobaan mengenai titik berat ya, maka Bapak tidak akan memberikan tugas berupa soal. Cukup tugas berupa video saja untuk bisa mendapatkan nilai dari bab titik berat dan keseimbangan. Bapak mau apresiasi dulu buat teman-teman yang sudah mengumpulkan dan videonya di luar dari ekspektasi Bapak ya, karena Bapak pikir teman-teman yang sudah di asrama itu punya banyak keterbatasan, ternyata hasil videonya itu jauh lebih baik dari yang Bapak ekspektasikan. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti insya Allah sebelum UTS nanti Bapak akan nilai satu persatu videonya secara objektif. Nanti Bapak lihat apakah ada beberapa poin yang tidak ditunjukkan atau semuanya sudah ditunjukkan. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru yaitu tentang elastisitas. Oke, kita mulai saja dengan mengetahui kompetensi dasar apa yang harus kalian miliki selama mempelajari materi tentang elastisitas. Yang pertama yaitu kalian harus dapat menganalisis dari sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada elastisitas bahan. Nanti berarti kalian harus paham bahwa setiap bahan atau setiap materi itu punya sifat elastis. Nanti kalian harus bisa menganalisis bagaimana bahan-bahan tersebut atau materi-materi tersebut sifat elastisnya seperti apa. Apakah dia elastis banget atau elastisnya biasa saja. Nanti kalian akan mencoba untuk menganalisisnya. Kemudian di kompetensi dasar psikomotornya kalian harus melakukan percobaan tentang sifat elastis suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, di kompetensi dasar ini tidak akan Bapak ambil atau tidak akan Bapak ambil nilainya karena ada banyak keterbatasan buat teman-teman yang baik di rumah maupun sudah di asrama untuk melakukan percobaan ini, karena percobaan ini setidaknya kita bisa lakukannya di laboratorium dengan alat-alat yang cukup lengkap. Karena ada beberapa alat dan bahan yang tidak bisa kita dapatkan secara sembarang ya. Ada beberapa alat dan bahan yang harus kita dapatkan dari laboratorium. Sehingga Bapak tidak akan mengambil nilai dari sini, Bapak akan ambil nilainya dari kompetensi dasar 3.3-nya saja. Tetapi untuk mengkompensasi kompetensi dasar yang ini, Bapak akan menunjukkan bagaimana percobaan dari untuk menentukan sifat elastis dari suatu bahan. Berikut nanti hasil percobaannya nanti Bapak tunjukkan seperti apa. Oke, indikator ketercapaian kalian dalam belajar elastisitas adalah menjelaskan sifat elastisitas bahan. Kalian harus bisa menjelaskan apa itu elastisitas, apa itu elastis pada setiap bahan. Kemudian bisa mendeskripsikan karakteristik gaya pada benda elastis berdasarkan grafik atau data hasil percobaan. Nanti berarti Bapak tunjukkan hasil percobaannya, datanya,
Kemudian kalian harus bisa mendeskripsikan karakteristiknya. Kemudian menjelaskan modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas? Nanti kalian harus bisa menjelaskannya. Kemudian menggunakan hukum Hooke dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Ini lebih ke arah soal ya, menggunakan persamaan dari hukum Hooke. Kemudian ada menganalisis susunan pegas yang seri dan menganalisis susunan pegas yang paralel. Berarti nanti kita analisis pegas bagaimana sifat elastisnya, kemudian kalau disusun secara seri dan disusun secara paralel seperti apa. Kalau dari indikator ini berarti ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah apa itu sifat elastis dari suatu bahan. Kemudian yang kedua adalah modulus dari elastisitas. Yang ketiga adalah hukum Hooke. Dan yang keempat adalah mengenai susunan pegas, yaitu secara seri dan secara paralel. Oke, nah, ini adalah peta konsep mengenai materi tentang elastisitas. Benda itu setiap benda itu punya sifat yang namanya elastis. Jadi setiap benda, setiap materi ada sifatnya, yaitu berupa namanya adalah sifat elastis. Apa itu sifat elastis? Yaitu ketika bendanya mengalami gaya gitu ya, maka bendanya akan kembali kepada bentuk yang semula. Nah, ini namanya elastis. Kalau kita kasih gaya, bendanya kita tarik, kemudian kita lepaskan gaya tersebut, maka bendanya akan kembali ke bentuk yang semula. Itu disebutnya sebagai sifat elastis. Nah, ketika benda tersebut mendapatkan gaya, maka benda tersebut sebenarnya itu merasakan sebuah tegangan atau merasakan tegangan pada yang dihasilkan oleh gaya tersebut terhadap bendanya. Contoh, saya punya karet gitu ya, misalkan karet tipis begini, kemudian saya tarik salah satu ujungnya. Saya tarik salah satu ujungnya ke bawah. Gitu ya. Nah, ketika saya tarik ujungnya, maka dia akan melar. Ini saya tarik dengan sejumlah gaya gitu ya, maka dia akan melar. Nah, berarti si karet ini kalau dikasih gaya tadi, maka dia akan merasakan tegangan yang dihasilkan oleh gaya yang saya berikan ini. Nah, pada saat yang bersamaan, ketika tegangan ini saya berikan, maka karet ini akan menimbulkan atau akan menghasilkan yang namanya regangan. Nanti saya akan jelaskan apa itu tegangan lebih detail dan regangan itu apa. Nah, dalam elastisitas itu materi atau hukum yang paling sering muncul atau yang paling utama disebutnya sebagai hukum Hooke. Hukum Hooke ini itu menyangkut antara kesebandingan mengenai tegangan dengan regangannya tadi. Jadi kalau misalkan hukum Hooke ini diambil dari berapa besar tegangan yang saya berikan, kemudian bagaimana regangan yang dihasilkan oleh benda yang saya tarik tersebut. Nah, hukum Hooke nanti akan menghasilkan yang namanya modulus Young. Di mana salah satu contoh bendanya yang banyak kita bahas yaitu menggunakan pegas. Nanti pegas juga nanti akan bergantung dengan susunannya, yaitu paralel dengan seri. Boleh nggak benda yang lain itu disusun secara paralel dan disusun secara seri selain pegas? Boleh, misalkan karet gitu ya, saya susun secara seri juga boleh. Tapi untuk bisa mempermudah penjelasan kita mengenai elastisitas, maka kita gunakannya pegas saja yang sudah obvious, yang sudah jelas bahwa benda tersebut elastis. Oke, kita lanjutkan. Kalian sudah pernah tahu, pasti sudah pernah melihat benda-benda di sini. Apa kesamaan di antara tiga benda yang saya tunjukkan di layar? Ada pegas, ada karet, ada kasur. Elastis. Sama-sama elastis. Taunya elastis dari mana? Bisa gitu, begitu-gitu. Gitu-gitu tuh di Habis itu mana? kan kembali lagi ke bentuk semula, Pak. Iya, bisa kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya pegas, kalau kita tarik gitu ya, maka dia akan melar, kemudian ketika kita lepaskan maka balik lagi ke bentuk yang semula. Begitu juga dengan karet dan kasur. Kalau kasur kita tarik atau kita tekan?
biasanya? Tekan, Pak. Ya, kalau kasur biasanya ditekan ya. Kita dudukin itu berarti kita menekan kasur, atau kita tiduri berarti berarti kasurnya ditekan. Nah, berarti benda-benda ini termasuk sebagai benda yang elastis. Nah, ada kategori lain yaitu benda yang tidak memiliki sifat elastis, atau sifat elastisnya itu sangat kecil. Gitu ya, sangat tidak dominan, yaitu disebutnya, atau salah satu contohnya adalah benda ini. Apa ini? Ada yang tahu? Kaos kaki, Pak. Kaos kaki bukan. Play-Doh. Bukan. Oh iya, Play-Doh. Apa? Play-Doh ya, Play-Doh. Iya betul, sorry. Saya Malam. dengarnya tadi spidol, dengarnya ya tadi. Malam atau Play-Doh, atau disebut juga sebagai plastisin. Di mana plastisin ini kalau kita tekan gitu ya, misalkan salah satu plastisin ini yang warna kuning nih saya tekan nih, saya push dengan jari gitu ya. Apa yang terjadi dengan plastisinnya? Tidak akan balik lagi. Iya, dia akan mencekung, kemudian ketika saya lepaskan jari saya gitu ya, maka dia tidak Menapak. akan kembali ke bentuk semula. Dia cekungan yang dihasilkan oleh gaya tekan yang saya berikan tadi itu masih ada. Gitu ya. Atau ketika saya tekan dengan tangan gitu ya, atau saya injak dengan kaki, maka dia akan gepeng. Setelah kakinya saya angkat, maka dia tetap akan gepeng. Ya, maka benda ini bukan berarti dia tidak mempunyai sifat elastis, tetapi dia sangat kecil sifat elastisnya. Gitu ya. Dan salah satu contoh lainnya apa ini? Ada yang tahu nggak? Semen bukan, Pak? Bukan, ini lebih ke arah tanah liat atau lumpur. Bukan lumpur ya, tanah liat, lebih ke arah tanah liat. Kalau lumpur itu lebih ke arah cair ya, tapi kalau tanah liat itu lebih ke arah padat. Dan dia tidak bisa kembali ke bentuk semula kalau kita kasih gaya. Setelah kita kasih gaya, dia tidak kembali ke bentuk semula. Nah, benda-benda yang punya sifat seperti ini, yang sifat elastisnya ini sangat kecil, atau ketika kita berikan gaya dia tidak akan kembali ke bentuk semula, itu disebut sebagai benda yang plastis namanya. Disebutnya sebagai benda plastis, atau benda yang tidak memiliki atau kecil banget sifat elastisnya, itu disebutnya adalah plastis. Jadi benda plastis dan benda elastis ini saling berhubungan, karena bisa saja benda-benda yang elastis yang ada di atas ini bisa menjadi tiba-tiba berubah menjadi plastis. Contohnya adalah pegas. Pegas misalkan kalau saya punya pegas gitu ya. Kemudian saya tarik dengan gaya sejumlah F, maka dia akan memanjang F gitu ya. Nah, tapi ketika saya tarik terus-menerus sudah panjang seperti ini, oke, kalau saya tarik panjang kemudian saya lepaskan F-nya, maka dia akan balik ke bentuk semula. Tetapi selagi saya menarik panjang sampai di panjang yang sebesar ini, saya tarik lagi terus-menerus. Gitu ya. Saya tarik lagi dengan gaya tadi dengan gaya sebesar F tadi, maka si pegas ini lama kelamaan akan rusak dan tidak akan bisa kembali ke bentuk yang semula. Nah, ketika inilah maka pegas ini yang tadinya bersifat elastis, dia akan berubah menjadi bersifat plastis. Nah, untuk lebih memahami, kita coba menggunakan pegas yang tadi, kita tambahin beban atau kita tarik. Nah, menambahkan beban itu berarti kita memberikan gaya pada pegas tersebut, di mana setiap beban itu punya gaya berat ya. Berarti dia akan ditarik sebesar gaya beratnya. Kalau kita tambahkan terus-menerus bebannya, maka sama aja kayak kita memberikan gaya secara terus-menerus. Nah, ketika kita kasih gaya, kemudian dia kembali ke bentuk semula, maka dia masih dalam daerah yang elastis. Tetapi ketika dia sudah kita terus kasih gaya, dan pada suatu titik dia nggak bisa balik lagi ke bentuk yang semula,
maka dia sudah termasuk ke daerah yang plastis. Nah, kalau udah daerah plastis, kemudian kita masih kasih gaya lagi, maka lama-kelamaan dia akan menjadi patah atau pada suatu titik dia akan jadi patah, di mana di titik ini merupakan titik patah namanya. Itu nggak kelihatan ya karena warnanya putih. Jadi setiap benda itu pasti punya apa namanya? Setiap benda yang elastis ya pasti punya kondisi seperti ini. Pada suatu saat dia masih bisa elastis, kemudian kalau kita terus kasih gaya, maka bisa jadi dia akan jadi plastis, atau kalau kita kasih gaya terus-menerus, maka dia akan patah atau putus. Contoh lain misalkan kita punya karet gelang. Yang saya putuskan tadi, karet gelang kan biasanya bentuknya lingkaran ya. Saya putus gitu ya, kemudian saya tarik, salah satunya saya ikatkan ke dalam tiang, ke atas tiang gitu ya, yang tidak bisa bergerak. Kemudian yang ujungnya saya tarik dengan gaya sebesar F. Nah, kemudian saya tarik gitu ya, terus-menerus sampai panjangnya itu biar dibawa aja biar kelihatan. Oke, panjangnya. Saya tarik terus-menerus, maka dia akan masuk ke daerah yang menuju ke arah yang plastis. Tetapi bedanya dengan pegas tadi daerah plastisnya itu cukup lebar nih. Untuk plastisnya apa namanya? Pegas, tetapi untuk karet gelang atau bentuknya berupa karet gitu ya, maka dia daerah plastisnya itu sempit, sehingga kalau kita kasih gaya sedikit lagi maka dia akan putus. Jadi di sininya kalau kita kasih gaya sedikit lagi maka kemungkinan dia langsung putus. Jadi elastis apa namanya, sifat plastisnya itu daerahnya sangat sempit. Berbeda dengan pegas tadi yang sifat plastisnya itu cukup lebar. Oke, dari sini nanti kita dapatkan, ini dari grafik bisa kelihatan ya bahwa pada saat dari titik O sampai dengan titik A, maka si daerah elastisnya ini itu di sini bisa kita lihat bahwa gayanya masih sebanding dengan pertambahan panjang yang dihasilkan oleh pegas yang ditambahkan gaya tersebut. Artinya, setiap kali kita menambahkan gaya pada pegasnya tadi, maka secara linear si pegasnya akan bertambah panjang. Atau sebanding gaya yang kita berikan sebanding dengan pertambahan panjang yang dihasilkan oleh pegasnya tadi. Nah, dari A ke B ini adalah batas dari di titik A ini adalah batas linearitas. Nah, dari A ke B ini sudah tidak linear lagi. Jadi F-nya ini udah nggak sebanding lagi dibandingkan dengan pada saat dari O ke A. Artinya ketika kita tambahin gaya, mungkin pertambahan panjangnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan menggunakan grafik yang linear. Kemudian pada garis B atau pada titik B, maka di sini adalah batas elastisitas. Dari B ke titik C, ini adalah yang namanya daerah plastis. Nah, ketika daerah plastis di sini, maka dia tidak akan kembali ke bentuk yang semula. Oke. Nah, baru kita pahami apa itu elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan suatu bahan untuk berubah bentuk dengan massa yang tetap. Jadi ketika kita berikan gaya pada pegasnya atau pada karet gelangnya tadi, maka tidak ada perubahan massa yang terjadi pada pegasnya tersebut. Pegasnya massanya tetap, karetnya juga massanya tetap. Yang terjadi hanya perubahan gaya dengan perubahan pertambahan panjang. Sehingga dia akan berubah bentuknya, yang tadinya pendek jadi panjang, atau yang tadinya panjang jadi pendek karena ditekan gitu ya. Tapi massanya masih tetap. Yang disebabkan, jadi perubahan bentuknya itu disebabkan oleh gaya-gaya
yang menekan atau menarik, tetapi akan kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang kita berikan tadi itu ditiadakan atau gaya yang kita berikan kita lepaskan. Nah, tiga jenis perubahan bentuk benda itu disebabkan oleh 3 macam gaya yang kita berikan. Yang pertama adalah perubahan bentuk yang berupa rentangan. Rentangan itu berarti stretch, yang tadinya pendek, lalu kita tarik keluar masing-masing dengan gaya sejumlah F, maka hasilnya akan memanjang. Gini ya, maka dia akan menjadi panjang. Kemudian yang kedua adalah mampatan, berarti kita menekan. Kalau menekan berarti yang tadinya panjang, lalu kita tekan, maka dia akan jadi pendek. Atau yang terakhir yaitu geseran, atau dia apa ya namanya istilahnya, skewing ya kalau bahasa Inggrisnya mah. Jadi tadinya kotak bentuknya, kemudian saya tarik pada ujung-ujung dari kotaknya, pada pojok-pojok dari kotaknya, maka dia akan berbentuk sekarang jadi jajaran genjang. Nah, perubahan bentuk benda ini terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda. Nah, gaya yang bekerja pada benda tersebut itu disebutnya sebagai tegangan. Nah, besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut bergantung pada ukuran dari bendanya atau bergantung pada bentuk dari bendanya. Apakah dia bisa merentang atau bisa memampat atau bisa bergeser, itu bergantung dengan bendanya bentuknya seperti apa atau ukuran bendanya seperti apa. Di mana tegangan tadi bergantung pada gaya yang kita berikan dan terhadap luas penampang dari benda tersebut, di mana gaya tersebut bekerja. Jadi tegangan merupakan perbandingan antara gaya terhadap luas penampang di mana gaya tersebut bekerja. Contohnya di sini saya punya, ambil saja di sini karet yang tipis ya. Karet tipis tadinya panjangnya XO, kemudian saya kasih gaya sebesar F, maka dia akan bertambah panjang sebesar delta X. Maka tegangan yang kita berikan, kita itu memberikan tegangan pada karet tersebut atau karet yang ini nih. Nah, tegangan yang kita berikan itu bergantung pada besar gaya yang kita berikan dan bergantung juga pada ukuran atau pada luas penampang dari karet tersebut. Semakin besar karetnya, mungkin semakin akan kecil tegangan yang kita berikan, atau semakin kecil karetnya ukurannya, maka semakin besar tegangan yang bisa kita berikan. Di mana tegangan itu lambangnya adalah tau atau to. Berbeda dengan to yang pada dinamika rotasi ya. Di sini kalau to yang ini lambangnya itu kita buat seperti O tapi ada atasnya gitu ya. Kemudian kalau yang dinamika rotasi momen gaya itu atasnya dulu baru kita berikan ini. Ini sebenarnya tau yang bentuknya kapital, ini tau yang bentuknya hurufnya kecil, huruf yang standar. Sedangkan kalau kita tuliskan secara kapital maka tulisnya seperti ini. Sama-sama tau. Oke, tau adalah perbandingan antara besarnya gaya yang kita berikan yaitu sebesar F dibandingkan dengan luas penampang dari benda yang kita berikan gaya tersebut, di mana tau adalah tegangan, besarnya tegangan, yang satuannya Newton per meter persegi, F adalah gaya yang kita berikan, satuannya Newton, dan A adalah luas penampang dari bendanya, satuannya meter persegi. Nah, selagi kita memberikan tegangan, maka benda ini akan bertambah panjang. Nah, ketika benda ini bertambah panjang, maka dia sebenarnya mengalami yang namanya regangan atau dia sedang meregang. Selama gaya yang kita berikan atau selama tegangan masih kita berikan, maka benda tersebut akan mengalami regangan. Jadi regangan dengan tegangan itu selalu berdampingan munculnya. Kalau kita kasih tegangan, maka benda tersebut akan meregang.
Nah, regangan itu didefinisikan sebagai perubahan relatif ukuran atau bentuk benda yang mengalami tegangan. Jadi perubahan kalau dalam kasusnya karet ini, kita bisa lihat bahwa perubahan bentuk atau ukurannya itu yang tadinya pendek jadi lebih panjang ketika kita kasih tegangan. Berarti perubahannya itu adalah di panjangnya, bukan cuman bentuknya tapi panjangnya. Contohnya ini, di mana panjang awalnya, panjang mula-mula tadinya adalah L0, gitu ya. Kemudian saya tarik dengan gaya sebesar F dengan luas penampang tertentu yaitu A, maka dia sama aja kita memberikan tegangan ya. Ketika dia diberikan tegangan, maka karet tersebut akan bertambah panjang sebesar delta L. Sehingga sekarang panjang akhirnya menjadi L. Nah, regangan itu adalah perbandingan perubahan relatif ukuran dari bentuk atau benda yang mengalami tegangan tadi, di mana perubahan relatifnya bisa kita cari atau bisa kita hitung dengan membandingkan antara pertambahan panjangnya dengan panjang awalnya. Nah, di beberapa buku pakainya epsilon, pakai E yang seperti ini ya, atau biasanya pakai E kecil aja. Ini harusnya E kecil nih, bukan E besar. Jadi regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjangnya dibandingkan dengan panjang mula-mulanya atau panjang awal. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau pertambahan panjang itu satuannya adalah meter dan panjang awalnya juga satuannya adalah meter, maka kalau kita bagikan berarti habis dibagi ya jadi 1. Maka regangan itu tidak punya satuan. Kita hanya bisa menghasilkan angkanya saja, bukan tidak bisa kita dapatkan satuannya. Karena ketika kita bagi satuannya, maka dia akan habis dibagi, sehingga satuan dari regangan itu tidak ada. Nah, setiap benda yang mengalami tegangan, yang diberikan tegangan, dia akan mengalami regangan. Saya ulangi, setiap benda yang kita berikan tegangan, maka benda tersebut akan mengalami regangan. Nah, seberapa besar tegangan yang kita berikan yang akan mempengaruhi seberapa panjang atau seberapa besar regangan yang dihasilkan oleh benda tersebut, itu disebut sebagai modulus elastisitas. Mana modulus elastisitas itu merupakan perbandingan antara tegangan yang kita berikan dibandingkan dengan regangan yang dihasilkan oleh benda tersebut. Modulus elastisitas di beberapa buku juga disebutnya sebagai modulus Young. Oke, oleh karena itu pelambangan dari modulus Young atau modulus elastisitas sebentar. Adalah E besar. Di sini berarti modulus elastisitas ya. Atau kadang-kadang di beberapa buku yang lain itu pakainya adalah Y besar untuk menandakan dia merupakan modulus Young. Atau kadang-kadang juga pakai Y yang seperti ini. Atau di sini sebagai huruf Yunani ya. Itu merupakan perbandingan antara tegangan yang kita berikan terhadap sebuah benda dengan regangan yang dihasilkan oleh benda tersebut. Atau E sama dengan tau, tegangannya, dibagi dengan epsilon atau E kecil di sini, yaitu regangannya. Di mana tau tadi adalah F dibagi dengan A, atau besarnya gaya dibandingkan dengan luas penampang dari benda tersebut. Sedangkan regangan adalah delta L dibagi dengan L0. Kalau kita selesaikan persamaannya, maka akan jadi E sama dengan F dikali dengan L0 dibagi dengan A dikali dengan delta L. Nah, ini bergantung pada bahannya,
Maka setiap gaya yang kita berikan, tegangan, berupa tegangan, itu akan menghasilkan regangan. Nah, kalau kita bandingkan, maka akan menghasilkan modulus elastisitas. Untuk apa modulus elastisitas ini? Untuk mengukur kekuatan atau menyatakan kekuatan atau menyatakan tingkat elastisitas dari sebuah bahan. Makin kecil nilainya, makin elastis dia akan bahan tersebut. Semakin besar nilainya, maka semakin keras benda tersebut. Contohnya kalau kita ambil beberapa bahan, lalu kita cek modulus elastisitasnya atau modulus Youngnya, maka baja dengan nikel itu akan, baja besi dan nikel itu akan memiliki nilai yang cukup besar, yaitu sekitar 100 sampai dengan 210 Newton, pangkat kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Berarti semakin besar, maka bendanya akan semakin keras, akan semakin sulit untuk jadi elastis. Nah, informasi ini, informasi kekerasan atau keelastisitasan dari sebuah bahan, pasti kita butuhkan untuk menentukan bahan-bahan untuk kita manfaatkan sebagai bahan bangunan dan lain-lain. Kalau kita pakai benda-benda atau bahan-bahan yang memiliki modulus yang besar atau modulus elastisitas besar, yaitu sekitar 100 sampai dengan 210, maka baik kita gunakan atau cukup baik jika digunakan untuk dijadikan sebagai bahan-bahan yang kita gunakan untuk pada konstruksi-konstruksi yang membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Contohnya bangunan, jembatan, gedung, dan lain-lain. Semakin kuat maka akan semakin bagus. Semakin keras maka akan semakin bagus. Tetapi untuk beberapa alat-alat atau kebutuhan kita sehari-hari yang membutuhkan sifat-sifat elastis, contohnya misalkan kita punya karet gitu ya, maka kita gunakan informasi karet ini, yaitu modulus Youngnya nilainya kecil, untuk bisa dapatkan bahwa karet itu bisa elastis atau bisa kembali ke bentuk yang semula. Atau kita masih pengen pakai logam, tetapi logam tersebut cukup lentur ya, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa logam tersebut selain dia cukup keras, tetapi juga tidak terlalu gampang untuk bengkok. Yaitu kita pakai aluminium. Ini biasanya digunakan sebagai rangka mobil, rangka sepeda, kemudian kendaraan bermotor. Biasanya rangkanya itu pakai aluminium. Untuk apa? Supaya dia masih keras, tetapi karena mobil atau kendaraan itu dia selalu bergetar ya, dari getaran mesin maupun getaran dari jalan, maka supaya tidak gampang rusak atau tidak gampang patah, kita butuh tingkat elastisitasnya, dan meskipun dia elastis, dia masih cukup keras untuk bisa menahan beban dari mesin dan lain-lain atau dari bahan-bahan lain pada kendaraan bermotor tersebut. Jadi informasi ini kita sangat penting digunakan dalam engineer atau dalam kegiatan untuk membuat sesuatu. Di mana E adalah modulus elastisitas atau modulus Young yang satuannya Newton per meter persegi, sama dengan satuan dari tegangan, yaitu Newton per meter persegi. Nah, aplikasi modulus elastisitas ini banyak ya. Salah satunya adalah untuk mengecek besar tegangan atau kencangnya, seberapa kencang tali busur pada panah di cabang olahraga panahan, di mana setiap atlet harus memiliki alat yang sama supaya fair pertandingannya. Jadi tingkat kekuatan atau tingkat kelenturan dari tali dan busur panahnya itu harus diukur dan harus mempunyai modulus elastisitas yang sama supaya semua atlet tidak diuntungkan oleh karena dia alatnya lebih baik atau
dirugikan karena alatnya lebih jelek dibandingkan dengan atlet yang lainnya. Sehingga faktor alat itu bisa faktor keunggulan alat bisa dieliminasi, sehingga yang benar-benar dihitung dalam olahraga panahan itu hanyalah skill dari pemanah tersebut. Atau juga papan loncatan pada cabang olahraga loncat, supaya dia gampang meloncatnya gitu ya, maka papan loncatannya harus elastis. Nah, ukuran elastisnya juga harus diukur seperti apa elastisnya. Supaya semua atlet cabang olahraga loncat itu akan mendapatkan keunggulan yang sama dari papan loncatan tersebut. Kemudian untuk menentukan jenis logam yang akan digunakan dalam pembangunan rumah, jembatan, dan sebagainya dengan sifat elastisnya. Di mana untuk beberapa bangunan yang butuh kekuatan yang sangat besar, contohnya adalah gedung yang tinggi ya, gedung bertingkat, kemudian jembatan yang selalu digunakan setiap hari, setiap detik gitu ya. Itu biasanya pakai bahan-bahan yang cukup keras, yang cukup kuat, atau yang tingkat elastisitasnya itu kecil, sehingga dia akan mudah untuk menahan beban yang dihasilkan oleh alat-alat atau bangunan-bangunan yang di sekitarnya. Sedangkan untuk beberapa bahan yang lain, yang logam yang lain ya, itu yang butuh sifat elastisnya, maka digunakan digunakan logam yang mempunyai modulus yang lebih kecil dibandingkan dengan baja dan nikel. Nah, ini juga kita harus tahu informasi dari modulus elastisitasnya supaya bisa kita tentukan seberapa kuat atau bisa kita dapatkan kekuatan bangunan atau kekuatan jembatan yang kita inginkan. Lalu ada peredam getaran atau goncangan pada mobil atau shock breaker ya. Ini juga kita harus tahu seberapa kuat atau seberapa bagus shock breaker dari kendaraan bermotor tersebut bisa menahan guncangan yang terjadi akibat adanya jalan yang tidak rata atau ada batu-batu yang diinjak atau dilalui oleh mobil tersebut. Terus ada juga yang digunakan sebagai spring bed atau kasur pegas, di mana kasur atau spring bed juga dimanfaatkan atau modulus elastisitas dari pegasnya itu diukur, dihitung gitu ya, supaya menghasilkan kasur yang cukup empuk, tetap tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Karena kalau terlalu keras maka punggung kita atau badan kita kalau tidur di kasur yang keras akan sakit gitu ya. Apalagi kalau misalkan badan kita tidur di kasur yang lembek. Kalau kasur yang lembek berarti nanti tidur kita juga tidak nyaman, sehingga harus diukur, diketahui dari modulus elastisitas masing-masing pegas pada spring bed tersebut, diukur sedemikian hingga kita dapatkan kasur yang sangat nyaman. Dan yang terakhir itu untuk mengukur berat badan menggunakan neraca. Timbangan yang menggunakan ini ya analog ya, timbangan yang menggunakan skala yang pakai panah, masih pakai panah gini ya. Maka ini ada pegasnya di dalamnya. Nah, pegasnya itu harus diketahui dulu modulus elastisitasnya supaya bisa digunakan dan untuk mengukur berat badan kita. Ini aplikasi dari modulus elastisitas. Sampai di sini ada pertanyaan. Bapak mau tanya, Boleh? kalau misalkan kayak di soal-soal gitu, modulus itunya nanti kayak dikasih tahu gitu nggak? Kayak modulusnya aluminium, baja kayak gitunya. Bergantung soalnya. Kalau misalkan soalnya itu justru menentukan modulus elastisitasnya, berarti nanti yang diketahui, kalau di soalnya biasanya menentukan modulus elastisitasnya, berarti yang diketahui berapa besar tegangannya, berapa besar regangannya. Nanti dicari berapa modulus elastisitasnya. Atau kalau yang ditanyanya salah satu dari tegangan, misalkan gayanya yang kita butuhkan berapa, atau yang ditanyakan adalah perpanjangannya, maka biasanya modulus elastisitasnya diketahui.
Nanti kita ambil contoh soalnya deh. Kita lihat contoh soalnya seperti apa ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke hukum Hooke. Hukum Hooke itu hukum yang mengatur atau yang menganalisis mengenai pertambahan panjang dari sebuah benda yang elastis. Pertambahan panjang yang dihasilkan oleh benda ketika diberikan gaya. Nah, pertambahan panjangnya ini ternyata dia berbanding lurus menurut Hooke. Di mana kalau kita ambil grafik mengenai sifat elastisitas yang tadi gitu ya. Kalau masih ingat ini dia daerah plastis, kemudian dia akhirnya putus gitu ya. Nah, maka hukum Hooke ini hanya berlaku pada daerah yang ini nih, sampai dia yang linear aja. Daerah yang elastis, ini plastis, gitu ya. Nah, di hukum Hooke ini hukumnya hanya berlaku pada daerah yang ini aja nih. Pada daerah yang linear saja. Dari sini ke sana itu sudah tidak berlaku lagi hukum Hooke. Oke, hukum Hooke itu menyatakan bahwa setiap kali ada benda atau pegas atau benda yang elastis gitu ya. Ini contohnya misalkan pegas. Pegas ini misalkan kita bisa dorong atau bisa kita mampatkan. Kalau kita mampatkan maka kita dorong nih ya dengan gaya sebesar F dari bawah atau ke atas. Maka pada saat yang sama pegas tersebut akan memberikan perlawanan kepada gaya yang sudah kita berikan. Di mana gaya yang kita berikan tadi akan menghasilkan gaya dorong balik dari pegasnya yang dihasilkan oleh pegas dengan besar F yang sama, tetapi arahnya ini berlawanan. Begitu juga kalau misalkan pegasnya ini ditarik ke atas. Kalau pegasnya ini ditarik ke atas, maka pada saat yang bersamaan, si pegasnya akan memberikan gaya tarik lagi ke bawah akibat perlawanan dari gaya yang kita berikan. Besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Kalau kalian masih ingat, kira-kira konsep hukum Newton berapa nih untuk menyatakan menyatakan kalau ada gaya yang kita berikan maka dia akan memberikan gaya balik. Ada yang masih ingat? Ketiga. Ya, hukum ketiga Newton. Setiap kali ada pegas atau benda yang elastis, ketika kita kasih gaya yang sebesar F, maka pegas tersebut atau benda elastis tersebut secara langsung atau sebentar. Oke, pegas tersebut secara bersamaan akan memberikan gaya balik yang sama besarnya tetapi arahnya berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Yaitu F pegas itu sama dengan negatif dari gaya yang kita berikan. F pegas itu berarti gaya yang dihasilkan oleh pegas, F-nya itu adalah gaya yang kita berikan. Di mana F pegas itu sebanding nilainya dengan K. K adalah konstanta dari pegasnya dan X adalah pertambahan panjang dari pegasnya atau perubahan ukuran dari pegasnya. Yang kalau dimanfaatkan berarti dia makin pendek, maka X-nya itu adalah perubahan panjangnya yang tadinya panjang jadi pendek. Kalau dia kita tarik, maka dia akan semakin panjang, maka yang ini adalah X-nya, yang ini adalah X-nya. Di mana Fp adalah gaya pegas, X-nya adalah pertambahan panjang, dan K adalah tetapan atau konstanta pegas. Nah, apa itu konstanta pegas? Oh ya, sorry, sebelum ke situ. Nah, pada daerah elastis yang ini nih, yang linear gitu ya, maka besarnya pertambahan panjang dari bendanya tersebut itu masih sebanding dengan gaya yang kita berikan. Dari persamaan ini ya, kita dapatkan bahwa gaya pegas yang diberikan itu sama dengan negatif K dikali dengan
X. Negatif ini hanya menunjukkan bahwa negatif ini bukan berarti nilainya jadi negatif ya, tetapi hanya menunjukkan bahwa arah gaya yang diberikan oleh pegas itu berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan. Jadi hanya menunjukkan arahnya saling berlawanan aja. Tapi nilainya belum tentu negatif. Nah, kalau kita ganti, kalau kita ubah, maka untuk mencari X akan sama dengan F dibagi dengan K, di mana X itu adalah pertambahan panjang, F adalah gaya yang kita berikan atau gaya pegasnya. Maka kita bisa dapatkan bahwa hubungan antara X dengan F itu adalah sebanding. Ketika kita kasih gaya yang besar, maka pertambahan panjangnya juga cukup besar, atau dia akan semakin panjang. Kalau gayanya yang kita berikan kecil, maka pertambahan panjangnya itu tidak terlalu besar. Berarti ini juga pertambahan panjangnya cukup kecil. Nah, dalam kondisi ini, dalam kondisi si pertambahan panjangnya masih linear dengan gaya yang kita berikan, perubahan gaya yang kita berikan, maka pada grafik daerahnya masih terdapat di daerah sini, bukan di daerah yang lainnya. Oke, perbandingan antara gaya F dengan pertambahan panjang X merupakan garis lurus atau K seperti pada grafik. Contohnya itu kalau misalkan kita melakukan percobaan, jadi ini contoh dari percobaannya. Kita misalkan punya pegas, lalu kita gantung. Tadinya pegasnya panjangnya segini, panjang X0 misalkan ya. Kemudian kita kasih gaya. Nah, ketika kita kasih gaya supaya enak ngitungnya atau supaya pas ngitungnya, maka gaya tersebut kita nyatakan dalam bentuk beban atau nyatakan dalam bentuk benda yang mempunyai massa. Nah, kalau massanya kita gantungkan seperti ini, berarti kan si bendanya ini akan mendapatkan atau akan mempunyai gaya berat, di mana gaya berat itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi yang satuannya itu sama dengan Newton. Karena sama satuannya Newton, gaya dengan berat, maka sama aja seolah-olah kalau kita gantungkan pegasnya dengan sebuah beban, maka seolah-olah pegas tersebut diberikan gaya sebesar F atau sebesar dari berat dari beban tersebut. Misalkan saya gantungkan pegasnya ini dengan beban yang massanya dengan beban yang massanya itu sekitar 100 gram. Ya, kalau 100 gram berarti kira-kira gaya yang diberikan oleh beban ini, gaya beratnya yang dimiliki berapa kira-kira? Berarti W sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Massanya itu masih dalam gram, berarti kita ubah jadi kilogram, yaitu 0,1 dikali dengan 10 percepatannya yaitu meter per sekon kuadrat ya. Maka kita akan mendapatkan bahwa benda ini akan menghasilkan gaya sebesar 1 Newton. Artinya kalau kita gantungkan pegasnya dengan massa sebesar 100 gram, maka seolah-olah si pegasnya ini akan ditarik dengan gaya sebesar 1 Newton. Nah, kalau kita ganti atau kalau kita tambahkan bebannya gitu ya, udah kita tambahin bebannya. Tambahin lagi dengan massa yang 100 gram. Berarti kan dia bebannya bertambah jadi 200 gram. Kalau 200 gram berarti seolah-olah si bendanya ini akan diberikan gaya sebesar sekarang 2 Newton. Lalu kita tambahin lagi, lalu kita ukur nanti pertambahan panjangnya seperti apa. Nah, kalau kita plotkan terhadap grafik, misalkan kita kasih gaya sebesar 1 Newton, gitu ya. Misalkan kalau saya kasih gaya sebesar 1 Newton, ternyata dia bertambah panjangnya itu sebesar delta X. Atau sebesar X. Misalkan bertambah panjangnya ini adalah
1 cm misalkan. Ini 1 cm. Kalau saya kasih gaya 1 Newton, maka bertambah panjangnya itu 1 cm. Lalu saya kasih gaya 2 Newton. Saya tambahin gayanya jadi 2 Newton, maka pertambahan panjangnya itu jadi 2 cm. Lalu saya kasih gaya sebesar 3 Newton, maka pertambahan panjangnya jadi 3 cm. Sorry, ini 3 ya harusnya. Jadi 3 cm. Nah, kalau gini kan berarti bisa kita prediksi bahwa untuk gaya 4 Newton, gaya 5 Newton, 6 Newton, dan seterusnya itu kan, maka hasilnya akan mengikuti pertambahan panjang seperti yang ada di grafik ini. Berarti kalau 4 Newton, berarti jadinya 4 cm. Berarti kalau 5 Newton juga berarti jadi 5 cm dan seterusnya. Nah, dari perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjangnya, kalau kita bandingkan gaya dibagi dengan pertambahan panjang, misalkan kita ambil masing-masing dari nilainya. Ini kan dalam bentuk cm ya, berarti kalau kita ubah jadi meter berarti ini 0,01, 0,02, 0,03, yang satuannya dalam meter. Kita ambil di titik yang pertama nih, yang 1 Newton itu akan bertambah panjang sebesar 1 cm atau 0,01 meter. Berarti 1 Newton dibagi dengan 0,01 meter. Berarti jadinya 100. Gimana yang di 2 Newton? Yaudah, kita bagi lagi. Kita bandingkan lagi antara 2 Newton dibagi dengan 0,02 meter. Karena di sini kita lihat bahwa pertambahannya adalah 2 cm atau 0,02 meter. Maka kita dapatkan nilainya 100. Kalau kita bandingkan lagi yang nomor 3 atau yang 3 Newton, ternyata pertambahan panjangnya jadi 3 cm atau 0,03 meter. Maka kita dapatkan 100 juga nilainya. Begitu juga dengan 4, 0,04. Maka kita akan dapatkan nilai yang sama, yaitu 100. Nah, nilai ini, nilai yang 100 ini, ketika kita tambahkan berat atau beban yang berbeda-beda, kalau nilainya tetap sama, kan berarti nilainya ini selalu konstan ya. Oleh karena itu, dinamakannya adalah konstanta dari pegas. K itu adalah konstanta pegas. Kenapa dinamakan konstanta pegas? Karena nilai perbandingan antara gaya dibandingkan dengan pertambahan panjangnya itu selalu konstan untuk pegas yang sama. Kalau kita tambahkan terus-menerus, maka dia akan menghasilkan nilai yang sama. Berarti ciri-cirinya pegas itu adalah konstanta dari pegasnya. Setiap pegas itu memiliki konstanta pegasnya masing-masing. Kalau kita masih pakai konstanta kalau kita misalkan pakai pegas yang sama, berarti konstanta pegasnya akan sama. Berarti dalam kasus ini pegas yang kita gantungkan tadi memiliki konstanta pegas sebesar 100 Newton per meter persegi. Berarti K-nya itu sama dengan 100 Newton per meter persegi. Di mana setiap pegas itu pasti punya ciri-cirinya atau pasti punya konstanta pegasnya masing-masing. Nah, konstanta pegas ini selain bergantung pada gaya persatuan, konstanta pegas ini kan setiap pegas nilainya selalu sama ya. Nah, ini bergantung pada apa Pak? Kira-kira kalau mau dapetin kalau pegas yang lain, bisa misalkan saya punya pegas yang lain gitu ya. Ternyata nilai konstanta pegasnya itu bukan 100 tapi 50. K-nya itu ya sama dengan 50 Newton meter persegi. Nah, berarti mungkin bisa jadi gitu ya perbedaan K-nya ini diakibatkan karena ukuran dari pegasnya berbeda atau bahan dari pegasnya ini berbeda. Kalau bahan dan ukurannya sama seperti pegas yang kita gunakan untuk menggantungkan beban tadi,
maka ada kemungkinan nilai dari konstanta pegasnya itu sama. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan bahan dan perbedaan ukuran dari pegasnya. Semakin misalkan pegasnya itu kecil atau yang lebar gitu ya. Nah, ini juga akan menghasilkan perbedaan dari nilai konstanta pegasnya. Untuk menghitung konstanta pegas, ini caranya seperti ini. Nah, karena itu dari kompetensi dasar 4.3 tadi, salah satu percobaannya adalah seperti ini. Kalian akan diberikan pegas gitu ya. Kemudian digantungkan beban yang sudah kita ketahui massa dari bebannya. Lalu kalau kalian plotkan data yang kalian dapatkan terhadap grafik dan kalian cari atau kalian temukan berapa konstanta pegas yang dimiliki oleh pegas yang kalian coba tadi atau kalian lakukan percobaan. Nah, kenapa saya bilang percobaannya itu sulit atau tidak bisa dilakukan? Karena yang pertama, kalian bagi yang di rumah mungkin ada beberapa yang nemu pegas ya, tapi untuk yang di asrama mungkin pegasnya akan sulit ditemukan. Dan yang kedua, halangan yang paling besar adalah menemukan massa dari beban yang nilainya itu selalu sama atau nilainya konstan, gitu ya. Karena untuk menemukan ini, untuk menemukan beban yang bisa kita gantungkan dan nilainya sama, maka ini akan sulit ya, karena beban-beban seperti ini hanya bisa kita temukan pada laboratorium. Biasanya di laboratorium fisika biasanya ada nih beban-beban yang nilainya nilai massanya sama dan ukurannya sama. Karena kalau kita lakukan secara langsung di rumah misalkan, nah untuk mendapatkan beban 100 gram, kemudian kita tambahin beban yang lainnya 100 gram. Nah, misalkan kita pakai pakai bandul gitu ya. Pakai misalkan apa ya? Misalkan pakai koin misalkan. Pakai koin gitu ya. Nah, bisa jadi ketika kita nambahin koin yang satu laginya, misalkan koinnya ini 5 gram. Nah, ketika kita tambahin koin yang lainnya, ini belum tentu sama besar masanya, yaitu 5 gram. Bisa jadi ini 7 gram, bisa jadi juga 10 gram. Nah, ini kita nggak tahu nih variasi dari masanya ini yang tidak bisa kita kontrol kalau kita lakukan sendiri di rumah percobaannya. Oleh karena itu saya cancel percobaannya. Jadi saya tunjukkan aja kalau mau melakukan percobaan caranya seperti ini. Ada pegas atau bahan yang elastis, kemudian kita ukur panjangnya berapa, kemudian kita gantungkan pegas atau bahan elastis tadi dengan beban yang massanya sudah kita ketahui, terus kita ukur kira-kira pertambahan panjangnya berapa, lalu tambahin lagi, ukur lagi pertambahan panjangnya berapa, dan seterusnya. Dapatkan data, lalu plotkan ke dalam grafik, lalu kita hitung satu persatu dan dihasilkan bahwa K-nya itu atau setiap benda elastisnya tadi mempunyai konstanta pegas yaitu sekitar berapa gitu. Nanti kita cari nilainya. Pada kasusnya ini kita dapatkan nilai K-nya atau konstanta pegasnya adalah 100 Newton per meter persegi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, misalkan pada satu laboratorium kita punya pegas yang ini ya. Kita sudah punya pegas yang tadi yang punya K sama dengan 100 Newton per meter persegi. Nah, kita punya pegas ternyata ukurannya sama dan bahannya sama. Berarti kita punya 3 pegas misalkan yang ukurannya sama dan bahannya sama. Berarti masing-masing K-nya ini juga sama, ini juga sama 100 Newton, ini juga 100 Newton per meter persegi. Nah, tetapi kita mau membuat alat bantu atau membuat sebuah pesawat sederhana di mana kita spesifikasi dari alat tersebut membutuhkan nilai K-nya itu tertentu, yaitu sekitar 50 Newton per meter persegi. Sedangkan kita hanya punya 3 buah pegas ini yang masing-masing nilainya adalah 100 Newton per meter persegi.
Gimana caranya kita mau dapetin alat yang punya nilai konstanta pegas sebesar 50 Newton per meter persegi, tapi kita punya pegasnya cuman ada yang 100 Newton per meter persegi. Gitu ya. Kira-kira gimana nih caranya? Apakah kita potong pegasnya? Nah, kalau kita potong, maka ini pegasnya akan jadi rusak, maka nggak bisa kita gunakan lagi. Gitu ya. Atau kita perkecil ukurannya, ini juga nggak mungkin. Gimana caranya memperkecil ukuran pegas? Kalau misalkan memperkecil berarti kita pampatkan gitu. Nah, kalau kita pampatkan maka dia akan kembali ke bentuk semula gitu ya. Maka cara-cara ini tidak mungkin kita lakukan. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan nilai K yang kita inginkan adalah menyusun beberapa pegas sampai akhirnya pegas tersebut menghasilkan nilai konstanta pegas yang kita inginkan. Di mana pegas-pegas ini bisa disusun menjadi dua macam susunan. Yang pertama adalah susunan seri dan yang kedua adalah susunan paralel dan atau kombinasi dari keduanya yaitu seri paralel atau campuran. Misalkan saya punya satu pegas gitu ya. Saya gantungkan pegas yang satu dengan pegas yang lainnya langsung gitu ya. Saya gantungkan pegas satu, terus di bawahnya pegas yang pertama, ini saya gantungkan lagi pegas yang kedua, maka ini disebut sebagai susunan seri. Sedangkan kalau misalkan saya gantungkannya sejajar antara pegas satu dengan pegas yang kedua ini, maka disebutnya sebagai susunan paralel. Nah, bagaimana cara mencari nilai konstanta pegas yang mau kita dapatkan atau mau kita yang kita inginkan tadi dengan menggunakan susunan pegas pada pegas seri dan pegas paralel, maka kita harus bisa menghitung berapa jumlah konstanta pegas atau total konstanta pegas yang dihasilkan oleh pegas yang disusun seri dan pegas yang disusun paralel. Kita masuk ke pegas yang disusun seri terlebih dahulu. Contohnya misalkan saya punya dua pegas, kemudian saya berikan masing-masing punya nilai K masing-masingnya sama nilainya. Kemudian saya berikan gaya atau saya berikan beban sebesar F. Nah, pada susunan pegas yang seri ini, gaya tarik yang dialami oleh masing-masing pegas itu sama besar. Bisa kita lihat bahwa di sini K1 akan mendapatkan gaya sebesar F, K2 juga akan mendapatkan gaya sebesar F. Berarti F yang dirasakan oleh pegas yang pertama itu akan sama dengan F yang dirasakan oleh pegas yang kedua. Sehingga F1 akan sama dengan F2. Kalau ada 3 pegas berarti pegas yang ketiga dan seterusnya sama dengan F total F yang seri atau total gaya yang dihasilkan oleh susunan pegas yang seri. Tetapi kalau kita lihat pertambahan panjangnya, maka misalkan si pertambahan panjangnya itu sebesar ini X-nya. Kemudian si pegas yang kedua pertambahan panjangnya sebesar ini gitu ya. Maka tadinya panjangnya itu segini ditambah dengan X yaitu X1. Kemudian si pegasnya ini juga tadinya panjangnya segini, dia akan bertambah panjang jadi X2. Karena kalau kita susun seri berarti pertambahan panjangnya ini nambah berarti ya. Ini X1 nambah lagi X2 makin ke bawah gitu ya. Kalau ada pegas yang ketiga berarti nambah ke bawah lagi jadi X3, maka X1-nya itu akan harus ditambahkan dengan X2 dan seterusnya. Atau X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya akan sama dengan pertambahan panjang dari pegas yang disusun seri. Nah, kalau kita masukkan persamaan bahwa F sama dengan Kx, yaitu gaya pegas sama dengan konstanta pegas dikali pertambahan panjangnya, atau saya ambil di sini X-nya sama dengan F dibagi dengan K, lalu persamaan ini saya masukkan ke dalam persamaan yang X1 tambah X2 tambah X3 ditambah seterusnya sama dengan X seri. Maka persamaan tersebut akan menghasilkan F seri atau gaya pada susunan seri
dibagi dengan K atau konstanta pegas pada susunan seri, gitu ya, sama dengan F1 per K1, X-nya tadi saya ganti jadi F1 per K1 ya. Kemudian X ditambah dengan X2, ditambah dengan F2 per K2, ditambah dengan F3 per K3 dan seterusnya. Nah, karena Fs-nya, F-serinya itu sama untuk masing-masing pegas, atau F-seri sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F3, maka persamaannya jadi seperti ini. Maka 1 per konstanta pegas yang seri itu sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2 tambah 1 per K3 ditambah seterusnya. Maka ketika kita ambil pegas, beberapa pegas kemudian kita susun seri, dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa kecenderungan nilai K total yang dihasilkan oleh pegas yang disusun seri itu nilainya adalah mengecil. Kenapa mengecil? Kita buktikan. Misalkan masing-masing ini 100 Newton per meter persegi, ini juga 100 Newton per meter persegi. Kita masukkan ke dalam persamaan K total ini atau K seri ini, ke dalam persamaan yang ini ya. 1 per K seri sama dengan 1 per 100 ditambah dengan ditambah dengan 1 per K1 dulu ya, biar nggak bingung. 1 per K1 tambah dengan 1 per K2, karena cuma ada 2 pegas, kita langsung aja sama dengan 1 per K1-nya adalah 100 tambah dengan 1 per K2 adalah 100. Kalau kita jumlahkan berarti 2 per 100. 1 per K seri. Nah, ini kan baru 1 per K seri. Untuk dapatkan K serinya, maka kita kali silang. Kalau kita kali silang, maka K seri akan sama dengan 100 dibagi dengan 2, yaitu 50. Oleh karena itu, kalau kita punya pegas disusun seri, maka kita akan mendapatkan nilai susunan pegas tersebut atau nilai konstanta pegas totalnya itu jadi mengecil dibandingkan dengan nilai yang sebelumnya, nilai konstanta pegas dari masing-masing pegas pada sebelum disusun seri. Sedangkan kalau pegasnya disusun paralel, ya seperti ini, kita lihat bahwa masing-masing dari pegasnya itu dapat gaya sebesar F. Dari pegas yang pertama dapat F1, pegas yang kedua dapat F2 gitu ya. Oleh karena itu, gaya pada pegas yang disusun paralel ini harus kita jumlahkan karena F1 harus ditambah dengan F2 dan seterusnya, tambah F3 sama dengan F paralel. Misalkan ada F3 dan seterusnya. Maka karena ini terjadi karena gaya pegas yang sama dengan jumlah masing-masing dari pegas, sehingga F1-nya ditambah dengan F2 tambah F3 akan sama dengan F yang paralel. Nah, kemudian pertambahan panjangnya gimana? Nah, kita lihat bahwa pertambahan panjang untuk masing-masing pegasnya ternyata besarnya sama. Di sini besar pertambahan panjang oleh pegas yang pertama ini sebesar X. Yang kedua juga sama, yaitu sebesar X. Oleh karena itu pertambahan panjangnya itu akan selalu sama untuk masing-masing pegas. Atau X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan seterusnya sama dengan X paralel. Dari persamaan F sama dengan K dibagi dengan X. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan bahwa F paralel itu sama dengan F1 ditambah dengan F2 tambah F3. Ya, kemudian saya tambahkan bahwa F-nya itu sama dengan K dibagi dengan X. K dikali dengan X ya, bukan K dibagi dengan X. Maaf. K kali X. K kali X. Nah, karena X-nya pada masing-masing pegas itu sama, maka persamaan pegas yang disusun paralel akan jadi seperti ini. K paralel akan sama dengan K1
tambah K2, tambah K3, ditambah seterusnya. Dari persamaan ini bisa kita dapatkan atau bisa kita lihat bahwa kecenderungan K total dari pegas yang disusun paralel, nah ini nilainya bertambah dari masing-masing pegas yang sebelum disusun paralel. Misalkan kita punya pegas satu nilainya 100 Newton per meter persegi, ini juga sama 100 Newton per meter persegi, kita susun secara paralel, maka kita dapatkan bahwa K total paralelnya itu sama dengan 100 ditambah dengan 100, yaitu jadi 200 Newton per meter persegi. Berarti kalau kita mau bikin alat yang ternyata butuh spesifikasinya itu K-nya lebih kecil dari dari konstanta pegas yang kita punyai, maka kita harus nyusunnya secara seri. Sedangkan kalau misalkan kita mau dapatkan nilai K-nya supaya jadi lebih besar, maka kita harus susun pegasnya menggunakan susunan yang paralel. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, ini ada contoh soal untuk yang elastisitas dulu ya, yaitu tegangan dan tegangan. Kita ambil nomor 1, contoh soal. Seperti biasa kita tuliskan diketahuinya. Diketahui sebuah kawat baja yang panjangnya 100 meter, berarti ada L0 sama dengan 100 meter. Kemudian ditarik pada arah yang sejajar pada panjangnya. Arah sejajar panjangnya itu berarti kalau ada kawat baja gitu ya, kita tarik sejajar yang sama arahnya dengan arah panjangnya, berarti ditarik ke arah panjangnya situ ya. Dengan gaya sebesar F 1280 Newton. Dan mengalami pertambahan panjang, ternyata dia bertambah panjang sebesar 2 mm. Jika luas penampang dari kawat tersebut 3,2 cm persegi, maka besar tegangan dan besar regangan dari kawat tersebut. Yang ditanya pertama adalah tegangannya berapa, yang kedua adalah regangannya berapa. Maka kita jawab. Jadi kasusnya ada kawat gitu ya, kawat baja, lalu kita tadinya panjangnya itu sebesar 100 meter, kemudian kita tarik sebesar gaya 1280 Newton, ternyata dia bertambah panjang. Tapi pertambahan panjangnya itu adalah sekitar ini yaitu delta L ya, yaitu 1 mm gitu. Nah, yang ditanya adalah berapa tegangannya dan berapa regangannya. Kita jawab dulu, yaitu yang pertama berapa tegangannya, di mana tegangan adalah perbandingan antara gaya yang diberikan terhadap luas penampang dari benda yang kita kasih gaya tadi. Di mana luas penampangnya sudah ada dan gayanya juga sudah ada. Tetapi di sini luas penampangnya satuannya belum internasional atau belum SI. Dari cm harus kita ubah dulu jadi meter persegi. Nah, 3,2 itu 3,2 cm persegi kira-kira berapa meter persegi? Ada yang bisa? Dari senti ke meter berarti naik berapa tuh? 2, Pak. Naik 2. Karena di sini kuadrat berarti setiap naik harus dibagi berapa nih kalau misalkan di sininya kuadrat? Ini meter, desimeter, sentimeter, kuadrat, kuadrat, kuadrat. Kan naiknya 2 tuh. Berarti 4 karena dia, berarti, Pak. ya karena kalau misalkan kita setiap kali naik dia harus dibagi 100 ya. Berarti kalau misalkan
naiknya 2 kali, dia nolnya 10.000. 10.000. Berarti 3,2 dibagi 10.000 atau dikali dengan 10 pangkat negatif 4. Kita tuliskan aja seperti ini ya. Nah, pertambahan panjang juga ternyata belum satuan internasional, yaitu harus jadi meter. Milimeter ke meter itu berapa tuh naiknya? Milimeter ke meter berapa naiknya? Berapa kali naiknya? 3. 3 ya, tapi karena ini nggak ada kuadratnya atau nggak ada pangkatnya, maka setiap naik itu dibaginya 10. Berarti 3 kali naik, dia dibagi 1000 atau 2 kali 10 pangkat negatif 3. Ya, maka kita oke, udah internasional semua, ini meter benar, Newton benar. Oke, kita lanjutkan untuk mencari besar tegangannya, yaitu F atau gaya yang diberikan dibandingkan dengan penampang luas dari kawat bajanya tersebut. Besarnya gayanya adalah 1280 dibagi dengan luas penampangnya adalah 3,2 kali 10 pangkat negatif 4. 1280 dibagi dengan 3,2 kali 10 pangkat 4. Berarti 10 pangkat 4-nya naik ke atas. Jadi 10 pangkat 4. Nah, sekarang 1280 dibagi 3,2. Berapa tuh? 400, Pak. Ya, 400. Atau bisa saya tuliskan ini jadi 4 kali 10 pangkat 6 6. Newton per meter persegi. Ada berapa nih? Oh, ada 2. Ada pilihan jawaban B dan pilihan jawaban D. Yang 4 kali 10 pangkat 6. Oleh karena itu kita cek berapa besar regangannya. Regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjangnya dengan panjang awalnya atau panjang mula-mula. Pertambahan panjangnya yaitu sekitar 1 mm. 2 mm. 2 mm. Berarti 2 kali 10 pangkat negatif 3. Dibagi dengan panjang awalnya yaitu 100 meter. 100 ini bisa saya ganti jadi 10 pangkat 2. Ya, berarti kalau saya naikkan ke atas jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 10 pangkat minus 2. Atau jadinya 2 kali 10 pangkat minus 5. Satuannya nggak ada karena dia merupakan regangan, itu nggak punya satuan. Sehingga jawaban yang paling benar adalah D ya. 4 kali 10 pangkat 6 dan 2 kali 10 pangkat negatif 5. Oke, untuk contoh soal yang lainnya nanti saya masukkan bareng sama contoh latihan soal di pertemuan yang akan datang. Insya Allah PTS-nya yang insya Allah kita lakukan tanggal 20 ya, mulai tanggal 20. Ini materinya sampai ke elastisitas. Jadi jangan khawatir, kalian sudah bisa memahami, udah belajar sampai kita punya satu pertemuan lagi. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan elastisitas sebagai persiapan juga untuk PTS. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Gimana, ada pertanyaan mengenai apa yang sudah kita bahas? Tidak ada, Bapak. Kalau nggak ada, kita akhiri saja pertemuan kita. Tapi sebelum itu seperti biasa, tolong aktifkan kameranya. Oh ya, by the way, Bapak mohon maaf nggak bisa ngaktifin kamera ya, karena kamera webcam Bapak lagi rusak dan kemarin nggak bisa dipakai sama sekali dari kemarin ya. Bapak belum tahu, belum ngulik kenapa rusaknya, jadi belum bisa pakai webcam. Oke, Bapak screenshot sekarang, silakan kalau yang mau berpose. Barangkali mau pose. Oke, Bapak hitung sampai 3 ya. Ditahan 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali kameranya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bapak. Sama-sama.